keluarga besar Yayasan Pondok Kasih Philadelphia dan juga keluarga besar Jemaat GPDI Philadelphia yang boleh bergabung pada siang hari ini, bahkan seluruh teman, rekan, saudara Facebook yang boleh bergabung dalam ibadah live streaming yang boleh diadakan oleh kami keluarga besar Yayasan Pondok Kasih Philadelphia bergabung dengan keluarga besar Jemaat GPDI Philadelphia. Baiklah, pada siang hari ini, ya selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan segera mulaikan ibadah kita. Dan kita angkat satu pujian, besar dan ajaiblah karyamu. Jemaat dan rekan-rekan sekalian yang boleh hadir pada siang hari ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang berkuasa, mulia namamu. Sekali lagi, besar dan ajaib, besar dan ajaiblah karyamu.
disembah. Engkau layak diagungkan, sebab Engkau Allah yang maha kudus, Engkau Allah yang maha mulia, lagi suci, di tempat yang maha suci dan kudus. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang besar, penyertaan dan pertolongan Allah yang luar biasa, yang boleh kami alami hari lepas hari. Bahkan seminggu yang boleh kami jalani ini, kami merasakan pertolongan dan anugerah Allah sungguh nyata dalam hidup kami. Siang ini Bapa di surga, dalam minggu pertama di bulan ke-7 ini, kami datang memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Bahkan sebentar kami akan Bapa di surga mendengarkan firman Tuhan. Kami siap diberkati dengan firman Tuhan. Dan amat terlebih kami juga disempurnakan dengan perjamuan kudus. Bapa di surga, siang hari ini dalam ibadah kami bersama, kami serahkan ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga tamatnya. Kiranya Tuhan yang memimpin dan beracara. Biarlah ibadah kami siang hari ini kami tabiskan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus. Kami tabiskan ibadah raya siang hari ini. Berkat yang percaya dan diberkati. Mari kita sama-sama katakan amin. Silakan. Sekali lagi salam buat kita semua. Ya, salam. Iya, ada sukacita. Iya. Kalau ada sukacita, berikan kemuliaan buat Tuhan lewat tepuk tangan. Ayo. Iya, kalau ada sukacita, ada semangat, tentu kita semangat juga memuji Tuhan, ya kan? Ada semangat? Amin. Iya. Mari kita memuji Tuhan sambil kita berdiri dan bertepuk tangan. Kita mau beria-ria di hadapan Tuhan. Kita mau katakan dari terbit matahari. Semua berdiri yuk. Tepuk tangan. Terbit matahari, yeah, sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai
tetap semangat memuji Tuhan. Ya, dengan apakah kita mau balas kebaikan Tuhan? Kalau bukan dengan memuji Tuhan, mau memberikan ucapan terima kasih kepada Tuhan buat penyertaan, pertolongan, dan kasih sayang Tuhan. Ya enggak? Jadi ya kalau kita hari ini boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk beribadah, kesehatan, mari kita gunakan untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, Kak Grace ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian, kecaplah dan lihatlah. Harapan saya semua kita yang hadir pada siang hari ini siap memuji Tuhan. Ayo. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setiap Tuhan. Kecaplah
dimuliakan Tuhan. Siang hari ini saya membuka kesempatan kesaksian, baik pujian maupun kesaksian hidup kepada rekan-rekan, teman-teman yang boleh menyaksikan. Pertama, ya mungkin Christian bisa. Mari kita berikan tepuk tangan dulu kepada Christian. Kiranya pujian yang sudah disampaikan Christian kepada Tuhan menjadi satu persembahan yang indah dan berbau harum di hadapan Tuhan ya. Tuhan Yesus memberkati adik Christian dan kesaksian berikut akan dibawakan oleh Ibu Liani.
disampaikan oleh Ibu Liani bersama Selah, kiranya Tuhan juga akan memberkati. Dan karena waktu hari ini karena ada perjamuan kudus, jadi untuk teman-teman yang lain yang sudah latihan untuk kesaksian bisa dipending untuk minggu depan ya. Sekarang kita lanjut, kita mau masuk pada kebenaran firman Tuhan. Ya, sebelumnya saya mau ngajak kita semua untuk menyanyikan suatu pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Jemaat atau rekan-rekan sekalian yang ada siang hari ini, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian seperti rusa yang rindu. Bagai tanah
Shalom. 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 Salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saudaraku kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Di hadapan Tuhan, sungguh kami bersyukur karena kasih-Mu, keajaiban Tuhan yang sungguh hebat dalam hidup kami. Saatnya Tuhan, setelah kami boleh memuji-muji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan kami percaya Engkau Allah sudah disenangkan oleh puji-pujian kami serta penyembahan kami. Saatnya Bapa di sorga, kami mau ingin diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Isi hati-Mu nyatakan bagi kami pada saat siang hari ini, karena kami sudah haus akan kebenaran firman Allah, dan kami mau ingin dipuaskan, dikenyangkan oleh firman Allah yang boleh menjadi jawaban dan atas pergumulan kami. Kami siapkan seluruh bencana hati kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Satu kehormatan yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Kalau hari ini saudara dan saya masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan saudara masih bisa melaksanakan bersama-sama dengan kita semua ibadah bersama. Amin. Karena di luar sana saudaraku ada begitu banyak manusia yang mungkin saat ini sudah tidak bisa mampu lagi bisa melakukan ibadah bersama, selain ya mungkin pandemi corona COVID-19 yang melanda bagi dunia, dan juga mereka juga sementara mungkin diliputi oleh ketakutan, kecemasan, kepanikan dan lain-lain sebagainya. Tapi sekali lagi tadi saya katakan bahwa saudara dan saya diberikan Tuhan kehormatan, kemuliaan. Kita masih bisa berkumpul bersama-sama dengan teman-teman, sahabat, kekasih, orang-orang spesial yang Tuhan percayakan untuk kami bina, kami bimbing, ganteng-ganteng, cantik-cantik, dan luar biasa. Amin. Saudaralah pribadi-pribadi yang Tuhan mau supaya setelah direstorasi, Tuhan punya rencana yang besar, Tuhan punya rencana yang akbar buat saudara. Sehingga saudara mari di tempat ini, saudara saya berharap saudara tetap berlomba-lomba untuk terus menuju kepada pemulihan dan kesembuhan yang sempurna. Karena tanpa itu saudara, maka kehidupan kita menjadi hidup yang tiada berarti. Karena pemulihan yang sempurna, pemulihan yang maksimal, Tuhan mau supaya itu boleh menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita membuka firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-21. Satu ayat aja. Roma pasal yang ke-12. Ayatnya yang ke-21. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengajak kita semua bangkit berdiri dan membacakan secara bersama-sama dengan lantangnya saudara ya. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, ikuti bersama saya. Sekali lagi, Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-21, pada hitungan yang ketiga kita membacakan secara bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Puji Tuhan, silakan duduk. Satu kebenaran yang sungguh memberikan kekuatan, kemenangan kepada kita, harapan bahwa di tengah kejahatan dunia yang semakin merajalela, apalagi saat ini ditambah lagi dengan pandemi corona yang tidak mengenal siapapun saudara. Bahkan negara-negara maju yang merasa hebat, yang merasa bangga oleh karena kemajuan teknologi, oleh karena kemajuan sains, oleh karena kemajuan mungkin ilmu pengetahuan, mereka ternyata juga tidak mampu untuk bisa menangkal corona COVID-19 ini. Hampir semua negara di dunia ini saudara, semua terkapar. Di Indonesia, hampir setiap hari saat ini sudah di atas 1000. Kalau kemarin dulu 1600, kemarin 1400, entah hari ini berapa ya. Mudah-mudahan jangan lagi
lewat 1600 gitu ya, karena puncaknya kan di 1600. Tapi apapun yang terjadi saudara, keberadaan dunia, inilah fakta di lapangan. Inilah kenyataan di lapangan, bahwa dunia bukanlah tempat yang nyaman. Namun saudaraku, Tuhan tempatkan, Tuhan hadirkan saudara dan saya bersama dengan mungkin orang-orang yang kita kasihi. Kita berada di tengah dunia yang jahat ini. Nah, bukan saudara supaya menjadi apatis dan saudara menjadi tidak bahkan non aktif, dan saudara berusaha untuk mencari tempat yang nyaman, mungkin ke gunung-gunung, ke goa-goa, atau pergi berlayar, atau di mana, bahwa saudara mencari bahwa di sana ada satu istana, di sana ada satu tempat yang nyaman. Saya katakan kepada saudara, di dunia ini tidak ada satu tempat yang nyaman. Tetapi marilah saudara yang diberkati Tuhan, justru saudara bagaikan seekor domba yang berada di tengah-tengah serigala. Sebab saat ini Alkitab berkata iblis sudah turun dalam gerannya yang dahsyat. Sebab iblis tahu waktunya sudah dekat. Untuk apa? Untuk dia boleh menerima penghukuman kekal. Tapi saya berharap kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, jangan kita kalah. Janganlah kita sudah putus asa, dan bahkan tidak sedikit saudara, banyak orang meninggalkan imannya, banyak orang meninggalkan Tuhannya, banyak orang meninggalkan yang selama ini yang dia percayai, demi untuk sesuap nasi, demi untuk sebuah yang dianggap bagi dia mungkin sesuatu hal yang baik. Saudara diberkati oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini luar biasa, boleh memberikan kekuatan kepada kita. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalau melihat daripada misalnya beberapa pasal sebelumnya, dan bahkan di dalam pasal ini mulai dari ayat 9, sepertinya di jemaat Roma, Rasul Paulus merasa sangat berkepentingan untuk memberikan pemahaman, sehingga dia menulis surat dengan harapan bahwa jemaat di Roma ini terjadi sebuah pemahaman yang benar, terjadi sebuah pedoman yang benar, terjadi sebuah pandangan yang benar, supaya bagaimana boleh menjadi seorang Kristen yang baik, bagaimana boleh menjadi seorang anak Tuhan yang baik, bagaimana boleh menjadi seorang diaken, diakonos, boleh menjadi seorang pelayan yang baik. Karena kenyataannya di mana gereja berdiri awal-awal, ada banyak saudara anak-anak Tuhan, orang-orang percaya tidak mengerti kedudukannya sebagai anak Tuhan, kedudukannya sebagai orang percaya. Memang kita harus akui, kita semua berasal dari kejahatan. Ini kata Rasul Paulus, kita semua berasal dari kehidupan yang lama. Bahkan dalam Efesus dia berkata, dulu kami juga terhitung di antara mereka, kami juga terhitung jahat, bahkan melakukan hal-hal yang buruk dan yang sangat-sangat menghancurkan tatanan kehidupan orang lain. Bahkan mungkin kehidupan kita sendiri gak beres. Nah saudara yang diberkati Tuhan, disinilah letaknya bagaimana Rasul Paulus merasa sangat bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang baik kepada jemaat yang ada di Roma. Karena jemaat yang ada di Roma boleh mengalami sebuah dilema. Apalagi saudara, ini surat ini ditulis di zaman Kekaisaran Nero, di mana Kekaisaran Nero ini saudara adalah salah satu kaisar yang paling kejam, dan begitu anak-anak Tuhan mengalami intimidasi, bahkan dicari-cari, bahkan ada beberapa ribu anak-anak Tuhan yang boleh mengalami pembunuhan secara massal. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kemudian ada juga masalah yang berasal dari dalam, dari kehidupan anak-anak Tuhan, dari kehidupan orang-orang percaya yang mungkin mereka semua tingkat kerohaninya berbeda-beda. Ada yang mungkin sudah dewasa, ada yang mungkin menuju kedewasaan, ada yang sedang berkembang, bahkan ada yang masih sangat baik. Nah inilah dengan adanya kemajemukan, keragaman, dan bahkan kehidupan kekristenan yang tidak strata atau tidak rata, mengakibatkan ketimpangan, baik secara psikologi ataupun ketimpangan persoalan yang terjadi di kalangan orang percaya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini betapa penting untuk kita secara pribadi, jemaat Tuhan, kita juga mengenal, memahami bahwa ternyata kebenaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini pun masih relevansi dengan kehidupan orang percaya di saat ini.
Nah, bagaimana saudara kita yang percaya di saat ini diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan persoalan, terutama saudara bukan hanya tantangan yang berasal dari luar, mungkin penyakit, mungkin orang-orang yang menghina, tapi bagaimana responsibility kita sehingga tantangan apapun yang datang, baik yang berasal dari dalam diri kita ataupun tantangan yang berasal dari luar, kita respon semuanya tentu dengan peperangan yang membawa kemenangan. Amin. Ini bukan peperangan mengangkat senjata, tapi terjadilah peperangan rohani yang ada di dalam tubuh saudara, yang ada di dalam roh saudara, yang ada dalam batinnya saudara. Dan saya percaya kita semua berharap bahwa peperangan ini, kemenangan adalah boleh menjadi bagian kita semua. Setiap hari saudara, saudara berjuang, saudara berperang. Yang terutama sekali lagi peperangan yang paling terbesar. Bahkan seorang penulis psikologi berkata musuh yang paling terbesar adalah diri kita sendiri. Amin. Ini yang paling susah untuk kita taklukkan. Kita mungkin dengan mudah menaklukkan orang lain. Kita dengan mudah mungkin bisa membawa orang lain ikuti sesuai dengan jalur dan alur pikiran kita. Tapi bagaimanakah kita bisa mampu menaklukkan diri ini supaya sesuai dengan kebenaran dan apa yang Tuhan kehendaki. Ini tidak mudah. Namun saudaraku, kita betapa bersyukur bahwa firman Tuhan di pagi hari ini memberikan paling tidak sebuah harapan bahwa di tengah kehidupan di dunia yang penuh dengan tingkatan kejahatan dan lain-lain sebagainya, terutama di kalangan orang-orang percaya yang karena tingkatan di pertumbuhan rohaninya belum tentu baik, belum tentu rata, dan akhirnya mengakibatkan kadangkala saling dengki, saling iri hati, dan bahkan di antara orang-orang percaya juga ada banyak anak-anak Tuhan juga yang ikut stres, bahkan distres, dan bahkan tidak sedikit juga meninggalkan kasih Tuhan, meninggalkan imannya oleh karena tidak tahan menghadapi kumpulan komunitas orang-orang percaya, komunitas anak-anak Tuhan, komunitas jemaat di mana di dalamnya mungkin tidak sesuai dengan harapan mereka. Semua orang tentu berharap ketika menjadi orang percaya, ketika menjadi anak Tuhan, ketika boleh menjadi orang-orang yang istilahnya jemaat yang berada dalam sebuah komunitas gereja, dia berharap mungkin jemaat di situ semua baik-baik. Ketika dia puji Tuhan, haleluya, wah semua mendukung dalam setiap apapun. Ternyata saudara, kebanyakan saudara, hal itu mungkin hanya kelihatan di luar, tapi di dalam kita tidak tahu apa yang terjadi. Nah, disinilah konflik yang dialami oleh jemaat Roma adalah demikian. Terjadi sebuah persoalan masalah yang berasal dari dalam jemaat itu sendiri. Dan kemudian yang kedua juga boleh menghadapi konflik berasal dari penganiayaan, intimidasi dari kekaisaran itu sendiri. Nah, bagaimana menyikapi ini? Itulah Rasul Paulus sehingga dia menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di sana. Misalnya di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Artinya saudara, untuk kita boleh mewujudkan bahwa kita mampu melawan kejahatan, mampu melawan kerusakan, mampu melawan kehancuran kehidupan di dunia ini, bukan dengan peperangan jasmania, tapi ada peperangan rohania, yaitu kita tentu melakukan sebuah perlawanan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Dengan apa? Perlawanan dengan cinta, dengan kasih. Memang saudara, ketika kita boleh menghadapi tantangan, problem, kalau saudara jujur baik secara pribadi tidak mudah. Kepingin rasanya paling tidak saudara untuk saudara bertahan tidak melakukan apa-apa. Tapi yang kedua, itu kita juga kepingin untuk melakukan pembalasan atau melakukan serangan balik gitu ya. Hampir semua manusia di dunia ini saudara, baik yang sudah bertobat ataupun yang belum bertobat, ini kepingin sekali ketika dia boleh mendapatkan mungkin tekanan, intimidasi, masalah, serangan, apalagi dari golongan-golongan yang dia anggap dia mampu untuk bisa membalasnya, dia kepingin sekali untuk dia melakukan pembalasan atau serangan. Namun di sini firman Tuhan mau, yang saya ambil judulnya di sini adalah kemenangan hidup melalui kebenaran Allah. Sekali lagi, kemenangan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan mau supaya kita menang atas peperangan hidup. Tuhan mau supaya kita perang atas pergumulan hidup, bukan dengan kemampuan kita semata, tapi menurut standarisasi kebenaran firman Tuhan. Amin. Yaitu dengan cinta Tuhan. Saudara yang diberkati, kalau saya melihat di sini memang tidak mudah. Kalau kemudian kita melihat coba di ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Di sini ada beberapa peringatan bahkan larangan. Janganlah, bahkan mulai dari kalau saudara lihat mulai dari ayat 9 ini, jangan pura-pura. Nah, ini. Kemudian selanjutnya di mana lagi ya? Ada yang ada jangan ya. Di ayat 14, berkatilah dan jangan mengutuk. Betul? Ini larangan ya. Sebuah larangan. Jangan pura-pura, jangan mengutuk. Waduh, ini sepertinya di jemaat ini terjadi banyak orang kepura-puraan dan banyak terjadi orang kutuk mengutuk, benar nggak? Nah ini. Kemudian apa lagi? Kalau saudara melihat yang jangan, ayat 17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. 16 ada lagi ya? Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Artinya ini sesuatu yang sangat urgent. Kalau larangan ini sudah lebih daripada satu kali. Betul, benar nggak? Kemudian ayat berapa lagi ada jangan? Ayat 19 ya. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Dan bahkan ayat 21, janganlah kamu kalah. Nah ini kata jangan artinya ada sesuatu yang dilarang, yang tidak boleh kita lakukan. Tapi kenyataan dan fakta saudara, kehidupan kekristenan, betul larangan ini fakta juga untuk kehidupan kita. Tetapi kita banyak kali kalah dan kita tidak melakukan apa yang Tuhan larang, apa yang Tuhan inginkan supaya kita tidak melakukannya. Kita melakukan kasih banyak yang pura-pura. Melakukan kasih banyak hanya sebuah kamuflase. Melakukan kasih karena mungkin punya kepentingan. Mencintai dia, mengasihi dia karena punya kepentingan. Memang tidak mudah saudara untuk bisa mengasihi dan mengasihi seseorang. Mencintai dan penuh dengan kasih sayang. Tapi benar tulus karena ada kasih Tuhan yang ada mengalir dalam hidup kita. Ini yang Tuhan inginkan. Apalagi yang jangan? Jangan menganggap dirimu pandai. Ada orang yang memang merasa bahwa dirinya hebat. Padahal di atas langit masih ada langit. Nah ini saudara yang terjadi. Kemudian yang kedua, selain larangan ini, kemudian yang kedua ada perintah. Perintah apa? Ayat 9a, hendaklah kasih itu, yaitu hendaklah ini perintah. Benar gak? Kemudian apa lagi yang perintah? Hendaklah kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Mana lagi perintah? Bersukacitalah dalam pengharapan. Betul perintah ya. Kemudian bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Jadi ada persoalan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Roma. Oh ternyata banyak jemaat yang pelit. Tadi saya berbicara dengan Ibu Ros bahwa ada sekelompok komunitas yang agak pelit. Dia boleh menggaji atau memberikan upah terhadap seseorang tidak sesuai dengan UMR atau jangankan UMR lah, upah harian yang tidak sesuai. Misalnya upah harian yang 100.000 malah dikasih upah 20.000, ini kan gak cocok. Nah sementara mungkin orang lain sangat membutuhkan pekerjaan, sehingga banyak orang melakukannya dengan bukan sungguh-sungguh tapi bersungguhan. Nah ini hati-hati. Kita sebagai orang percaya, ini sudah diingatkan ada lebih daripada 7 jangan. Dan bahkan di sana juga ada perintah. Selain larangan, tapi ada perintah. Kemudian berikutnya juga perintah adalah berkati siapa, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ayat 14, berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Mudah gak saudara? Ketika saudara boleh mengalami aniaya, tekanan, intimidasi, atau berbagai ancaman-ancaman yang berat. Apalagi ini aniaya dalam bahasa aslinya, sebuah penderitaan yang dialami atau dilakukan oleh orang lain, aniaya. Lalu di sini Alkitab berkata apa saudara? Janganlah berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Mudah gak? Halo? Ngomong sih gampang, tapi melakukannya sulit gak? Sangat sulit saudara. Sekali lagi, ngomong gampang, tetapi melakukan tidak mudah. Maka coba ayat 15, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah bagaimana saudara ketika mungkin ada
orang yang misalnya membenci Anda, sakit hati kepada Anda, membuat sakit hati Anda. Lalu tiba-tiba dia menangis karena dia sedang berduka. Apakah saudara mau menangis bersama dia? Saya kurang yakin. Kebanyakan mungkin kita rasain lu, habis sih dia jahat sama aku, itu kutuk dari Tuhan. Kebanyakan dari kita adalah demikian, betul nggak? Dia jahat sama saya. Dia berusaha untuk menghancurkan hidupku, menghina-hina, menfitnah. Kemudian tiba orang-orang itu mengalami sengsara. Jarang di antara saudara ikut bersama-sama. Itu sebenarnya dalam pengertian bahasa aslinya. Jadi bukan ikut menangis bersama-sama dengan orang yang mungkin hanya satu auma atau mungkin satu komunitas yang saling membangun. Tapi ketika kita berhadapan dengan orang yang mungkin jahat sama kita, lalu tiba-tiba dia menangis. Apakah saudara mau ikut menangis? Ini firman Tuhan malu. Saudara paling bilang, ih buset deh rasain. Siapa saya ngomong apa? Yang nanti kena kutuk. Nah, kalau dia orang Batak, yang telekap di kutuk lah kali. Kalau orang Manado, rasain anak putar balik. Coba kan. Iya toh. Kalau orang Toraja gimana dia? Gak tahu. Dia ini udah lupa ya, terlalu lama di Jawa. Nah ini saudara. Ini kondisi yang sedang terjadi. Kita berusaha menyamakan kedudukan. Berusaha untuk melakukan hal yang berbanding sama dengan perlakuan orang. Tapi lucunya ketika orang melakukan kebaikan, jarang orang mau melakukan kebaikan berbanding sama. Tapi ketika ada orang melakukan kejahatan, kita maunya ikut-ikutan juga melakukan kejahatan. Padahal Tuhan mau. Ketika dia mungkin jahat sama kita, ya mari kita melakukan hal lain. Nanti sebentar kita melakukan rahasianya apa. Kemudian ayat 16, hendaklah kamu sehat sepikir dalam hidupmu bersama. Jangan kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi. Mungkin ternyata ada persoalan juga, ada banyak jemaat yang memikirkan terlalu perkara-perkara besar. Saudara tidak salah ketika saudara punya cita-cita. Salah enggak? Setiap pribadi, setiap komunitas, bahkan jemaat punya cita-cita memiliki 1000 jemaat, 10.000 jemaat, 100.000 jemaat. Salah enggak? Salah. Tapi jangan kita hanya sebatas angan-angan. Saudara punya cita-cita itu penting. Kita punya rencana, kita punya program, itu penting. Kita punya planning, kita punya sesuatu yang ingin digapai, itu penting. Karena itu juga boleh memotivasi saudara. Itu juga boleh mendorong kita. Karena kita didorong oleh sebuah cita-cita, didorong oleh sebuah pencapaian, didorong oleh sebuah visi yang jelas bahwa saya harus mencapai target. Namun saudaraku, kebanyakan daripada kita, hal ini hanya membuat saudara jadi stres. Kenapa? Terlalu banyak menghayal. Seandainya aku jadi orang kaya, seandainya jadi orang hebat. Padahal kata Dale Carnegie, gak usah terlalu memikirkan masa depan. Bagus. Terus dipikirin dalam bahasanya, gak usah terlalu terobsesi deh. Terobsesi masa depan. Sampai kita tidak bisa berbuat untuk hari ini. Justru masa depan kita adalah hari ini. Amin. Hari ini kita berbuat. Hari ini kita melakukan apa mungkin kecil di mata orang, tapi itu bermanfaat bagimu dan komunitasmu. Itulah masa depanmu dan komunitas. Amin. Amin. Jangan terlalu kita menghayal masa depan. Penting saudara punya cita-cita. Penting saudara kita punya harapan. Tapi jangan saudara terlalu terobsesi sampai saudara kehilangan kekuatan untuk bisa melakukan pekerjaan hari ini karena terlalu angan-angannya terlalu tinggi. Itu maksudnya. Tapi jangan juga saudara terobsesi masa lalu. Kan ada lagu, biarlah masa lalu. Asik. Masa lalu biarlah tinggal masa lalu. Jangan masa lalu itu membuat saudara dan saya terobsesi. Saudara nggak bisa melakukan pekerjaan hari ini, apalagi meraih masa depan, karena saudara terlalu terobsesi dengan masa lalu. Mungkin masa lalu itu sangat menyedihkan. Memang saya manusia yang paling ini. Saudara-saudara kita semua punya masa lalu, betul? Kalau ada orang yang gak ada masa lalu, wah ini gentayangan ini. Setiap saudara dan saya kita punya masa lalu. Ada masa lalu yang baik, ada masa lalu yang kadang kurang baik. Nah ketika saudara ingat terus dan terus, hal itu tidak membuat saudara hari ini bisa berpotensi baik. Bahkan hal-hal yang terlalu menyenangkan masa lalu membuat saudara ingat, aduh masa lalu gue enak gitu ya. Di rumah enak nonton televisi terserah gue gitu ya kan. Mau keluar terserah mana-mana gue gitu. Kalau di sini nggak bisa, apalagi ada Pak Brian, waduh, udah lihat mukanya aja gitu udah kita ketakutan. Emang saya muka menakutkan. Makanya kata Dale Carnegie, tutup
masa lalu, tutup masa depan, hiduplah di lini hari ini. Lakukanlah pekerjaan aktivitas kehidupanmu untuk pekerjaan-pekerjaan yang hari ini, karena itu adalah masa depan saudara. Amin. Sekali lagi, saudara boleh punya cita-cita, tapi jangan saudara terobsesi yang tinggi-tinggi, karena nantinya hanya sekedar hayalan. Orang stres cuma ada dua itu, terlalu memikirkan masa lalu dan terlalu memikirkan masa depan. Dia lupa hari ini, sehingga hari ini jadi penyakit, jadi stres. Kemudian dia terlalu memikirkan mengapa terjadi di dunia ini. Nggak usah. Kalau mengingat masa lalu, kita semua pernah mengalami masa yang paling kelam, betul nggak? Masa kelabu, masa yang hitam. Tapi kalau saudara terus mengenangi itu sangat tidak baik. Mari saudara semua berkata, stop masa laluku. 1, 2, 3. Stop masa laluku. Sekali lagi. 1, 2, 3. Stop masa laluku. Stop sedikit masa depan. 1, 2, 3. Stop sedikit masa depan. Karena masa depanku adalah hari ini. 1, 2, 3. Karena masa depanku adalah hari ini. Hari ini engkau bisa jadi sehat. Hari ini engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mudah dan gampang untuk engkau lakukan dengan penuh sukacita. Saudara akan terlatih dan saudara akan terbiasa dan saudara akan menjadi orang yang hebat di bidang itu. Amin. Haleluya. Saudara di sini setiap hari belajar firman Tuhan. Kalau saudara ke depan kau tidak jadi hamba Tuhan atau tidak jadi pelayan Tuhan, malah saudara jadi penjahat. Lalu saya curiga, Anda cuma pura-pura di sini. Betul? Tapi kalau Anda serius di sini, makanya di sini jangan ada kasih, jangan ada cinta yang pura-pura. Oke, kita mulai bahas. Ini tadi baru pengantar. Bagaimana saudara kita sebagai orang percaya punya kemampuan supaya ketika kita boleh menghadapi intimidasi, kita boleh menghadapi tantangan pergumulan kecil berat dalam hidup ini, saudara tidak menjadi uring-uringan, kita tidak jadi stres, depresi, bahkan tidak sedikit yang mungkin putus asa, putus harapan, banyak yang bahkan gantung diri di pohon tomat. Bingung kan pohon tomat jadi gantung diri. Dulu Dendi, waktu datang di sini, Dendi jujur sadar nggak? Kurang ya. Maunya dia menggantung diri di jendela. Dia bilang, Pak saya mau menggantung diri di mana? Kalau bukan di jendela, dia bilang, aku menggantung diri di kursi. Ngapain? Menggantung diri di kursi. Sekali lagi saudara, bagaimanakah supaya saudara punya kemampuan? Tadi saya jelaskan bahwa Tuhan mau, jangan, Tuhan rindukan. Tapi bagaimana semua itu bisa terrealisasi? Betul? Bagaimanakah kemampuan saudara atau rahasianya supaya semua yang Tuhan inginkan, yang Tuhan larang dan Tuhan rindukan itu terjadi dalam hidup saudara sehingga tercipta komunitas yang baik? Dari mana? Mungkin dari keluarga. Dari keluarga saudara atau mungkin dari tempat ini. Saya berharap saudara di tempat ini boleh menjadi diklat untuk saudara. Amin. Pendidikan dan latihan. Latihan apa saudara? Bukan hanya latihan rohani. Latihan kehidupan, latihan psikologi, latihan tingkah laku, latihan berpikir yang cerdas, latihan berpikir yang dewasa, latihan hidup benar. Inilah bengkel kehidupan. Cuma nantinya saudara di luar, tidak ada lagi yang menegur. Kalau Anda salah masuk penjara langsung. Di sini Anda salah masuk berhadapan dengan Brian. Saya panggil, kenapa lu pukul orang? Kalau di luar, jangankan pukul orang. Hina orang lain udah kena hukum. Anda langsung diseret. Di luar itu tidak ada kasih. Disinilah bengkelnya. Untuk saudara dilatih di bidang. Amin. Gereja, tempat pembinaan rohani itu adalah tempat bengkel untuk manusia di sana benar-benar direnovasi kembali, direstorasi kembali, diubahkan kembali, dikembalikan kepada posisi di mana yang Tuhan kehendaki. Kenapa saudara dari datang stres, depresi, dalam beberapa waktu orang itu sembuh? Betul nggak? Tapi coba baru datang, baru itu terjadi transisi perasaan. Bersyukurlah ada yang datang baik-baik, datang sendiri. Saya mau datang baik-baik, aku kangen yayasan. Tapi jangan demikian, betul nggak? Saya bersyukur sama Ibu Liani. Ibu Liani sudah berapa kali datang di yayasan? Kayaknya lebih daripada 5 kali ya Ibu Liani. Dia pas di rumah 1 bulan, aduh dia bilang, aku kangen Om Brian. Ya
sadar bahwa dia ada kegoncangan psikologi yang mungkin tidak mudah dihadapi. Ketika mungkin dia terlambat, dulu hampir terlambat ya, hampir meninggal saudara. Saya mungkin jujur dengan keluarganya, kalau bukan karena Tuhan, mungkin Ibu Liani sudah dipanggil Tuhan. Udah tegang gitu di rumah sakit Advent ini, oh Tuhan. Saya bilang Ibu jangan dulu meninggal, masih banyak pekerjaan yang harus kita kerjakan. Amin. Artinya kurang lebih berapa hari di sana? Ya Tuhan, dirawat 3 hari ya. Kurang lebih 3-4 karena ini nggak sadar. Nah itu saudara. Nah saudara, supaya saudara paham benar tentang bagaimana kehidupan orang Kristen yang menang di dalam kebenaran firman Allah. Hidup ini saudara penuh dengan tantangan dan hidup ini kita perang setiap hari. Sadar atau tidak, saudara, setiap hari saudara berperang. Pertama melawan diri sendiri, yang kedua melawan setan. Gitu. Dunia ini saudara ada kuasa kegelapan yang Tuhan izinkan. Termasuk saat ini COVID-19, itu saya boleh berkata itu kuasa kegelapan yang Tuhan izinkan. Bagi saya dan bagiku, itu mendisiplinkan gereja Tuhan. Supaya gereja Tuhan tidak istilahnya keenakan. Bahkan orang-orang yang mengaku gereja Tuhan seperti Eropa dan Amerika, tapi mereka meninggalkan gereja, gereja jadi kosong. Bahkan gereja jadi bar, gereja jadi gedung pertemuan. Bahkan tapi hari ini apa saudara? Kalau udah gak ada gereja, mereka menangis di jalan-jalan. Mereka menangis di lapangan-lapangan. Mereka menangis di lorong-lorong. Mereka menangis di mana-mana saudara. Untuk berdoa kepada Tuhan. Terjadi restorasi kehidupan. Tuhan mau supaya kehidupan saudara, kehidupan saya, hidup di dalam restorasi hidup yang Tuhan kehendaki. Amin. Ada dalam restorasi kehidupan, ada keinsafan yang benar yang boleh dilakukan oleh umat Tuhan. Nah, ketika kita boleh mendapatkan ancaman, aniaya, tekanan dan lain-lain sebagainya, apa respon saudara? Nah, inilah yang saya akan bahas di sini. Yang pertama saudara, baik saudara yang telah percaya ataupun yang belum percaya, kita sama-sama menderita. Tapi bedanya responnya. Ketika orang percaya mendapatkan tekanan, aniaya, kesusahan, penderitaan, dan berbagai pergumulan-pergumulan hidup, orang percaya diharapkan responnya justru dia mempergunakan berbagai persoalan kesulitan ini untuk lebih dia menyadari siapakah diri ini di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau bagi orang dunia, yang jelas pasti dia mempersalahkan segala keadaan. Ini presiden yang salah, ini lu yang salah, ini kamu yang salah. Jarang orang mengaku bertanggung jawab bahwa kayaknya Tuhan mau supaya saya sadar gitu. Jarang. Jangankan saudara orang dunia, orang yang ada sudah di dalam Kristus pun tidak semuanya sadar ketika dia menghadapi tantangan masalah kesulitan. Bahwa ini adalah disiplin, bahwa ini adalah media, bahwa ini adalah wadah, bahwa ini adalah keadaan yang Tuhan percayakan untuk kita menyadari siapakah kita di hadapan Tuhan. Amin. Ketika saudara membuka hati dan mempercayakan hidup dan Anda pun percaya kepada Dia. Terlalu berulang kali saya katakan, hidup saudara bukan saudara lagi, tapi hidup saudara adalah Kristus. Amin. Jika orang bertanya, kamu kan? Oh bukan, aku adalah Kristus kan? Tuhan tidak tersinggung. Karena Rasulullah berkata, hidupku bukannya akulah, tapi Kristus. Yang hidup di dalam. Jadi kalau Nova pulang, ini Nova bukan, aku adalah Nova Kristus. Tapi jangan cuma kata-kata doang. Tapi Kristus ini betul-betul menjelma menjadi kepribadian. Kristus ini boleh berubah, boleh menjadi karakter hidup saudara. Sehingga ketika saudara berkata, yes, aku perayaan Kristus. Benar-benar urapan Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin. Sadarilah, akuilah bahwa saudara adalah umat Tuhan yang sudah ditebus. Ini yang pertama. Amin. Sehingga ketika saudara menghadapi tekanan, ancaman, tantangan, persoalan, Anda yakin tidak mungkin Tuhan biarkan saudara. Karena saudara adalah umat yang telah ditebus. Amin. Karena Anda yakin Anda sebagai umat yang telah diubahkan oleh Allah, umat kepercayaan, tentu seluruh kepercayaan Tuhan ada dalam hidup saudara. Nah ini yang kadangkala kesadaran ini menipis. Manusia banyak terlalu memandang penderitaan. Manusia terlalu banyak memandang kesusahan.
Bahkan manusia umat-umat Tuhan pun demikian. Gak usah banyak saudara, coba lihat Petrus. Ketika dia melihat bahwa Yesus berjalan di atas air, lalu Yohanes berkata, itu guru. Petrus dengan respon, dia bilang, guru, saya mau datang denganmu. Aku mau ingin berjalan di atas air. Yesus bilang, mari, dipanggil. Dan di Alkitab mencatat hanya Petrus yang bisa berjalan di atas air. Betul? Hebat sekali. Kayak pakai gitu, pakai apa? Tapi ketika dia melihat apa? Ya ada, dia melihat begini, tiba-tiba omong, dia nggak lupa dia memandang. Artinya imannya dia yakin bahwa di atas segala apapun saat itu, saudara, yang paling ditakuti oleh mereka adalah tenggelam. Tapi itu di bawah telapak kaki Petrus. Sebenarnya tantangan nggak tahu, santai saja. Aku tetap imanku. Tantangan boleh ada, persoalan kesulitan, pergumulan hidup boleh terjadi. Tapi aku tetap memandang. Artinya imanku percaya bahwa aku adalah umat yang telah ditebus. Artinya di dalam diriku bukannya aku lagi, tapi di dalam diriku ada Kristus. Jadi saudara bukan milikmu lagi. Jangan semena-mena. Saudara membawa hidupmu dengan semua gue. Amin. Selalu tanyakan Tuhan, apakah ini yang kau kehendaki? Ketika seorang anak Tuhan, kalau dipanggil bekerja di sebuah perusahaan besar, tanpa dia mempertanyakan, awalnya dia berkelimpangan dengan uang dan harga diri. Tapi kemudian uang dan harga diri itu membuat dia tenggelam di dalam kebanggaan diri kesombongan. Dan akhirnya hilang. Saudara, hidup di dunia ini hanyalah sebentar. Apapun yang terjadi dalam hidup selalu kita mempertanyakan, Tuhan, apakah benar kerjaan ini, kuliah ini adalah Tuhan kehendaki? Kalau memang Tuhan sudah kehendaki saudara maju, tantangan, persoalan, kehidupan pasti ada. Jika saudara membangun rumah tangga, ya sama Tuhan. Jangan dengan emosi. Apa benar Tuhan ini dari Tuhan? Kalau udah Tuhan maju saja. Karena kenapa saya bilang? Kalau Tuhan sudah kehendaki, tantangan, persoalan ada, tapi pasti saudara adalah umat yang sudah ditebus. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Ada pembelahan Tuhan. Amin. Ada penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin, saudara. Amin. Jadi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Yang Yesaya berkata, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu. Bahkan Yeremia 29 ayat 11. Tolong berdiri. Siapa yang tahu? Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu. Apa saudara? 1, 2, 3. Hari depan yang penuh arah. Tetapi kalau kehidupan saudara sebagai anak Tuhan tidak ada tantangan, saya justru takut. Saudara. Artinya Tuhan gak peduli lagi dengan Anda. Tapi kalau ada tantangan, berarti Tuhan masih peduli untuk saudara masih dalam arena diklat. Jadi kalau kehidupan saudara ada tantangan, ada pergumulan, ada kesusahan, ada penderitaan, Tuhan mau supaya ini sebagai tadi karya yang Tuhan kirimkan sebagai diklat untuk membentuk karakter hidup saudara. Diharapkan baik dari gereja ataupun dari pembinaan seperti ini, kita keluar mulai menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas, mulai menjadi pribadi-pribadi yang melakukan berbagai tatanan kehidupan baru, dan kita boleh menjadi berkat, boleh menjadi teladan bagi orang-orang dunia. Orang akan berkata, wow, ternyata Ibu Ros di tengah badai dan gelombang, dia tetap penuh sukacita, dia penuh damai. Dunia akan berkata, wow, Ibu kenapa jadi begitu? Sederhana, kalau seperti metodologi. Yang merupakan sehingga ketika aku punya Yesus, aku punya damai. Amin. Amin. Kenapa orang bisa depresi? Karena dia kehilangan damai. Dia kehilangan. Yang ada terus menderita. Ini tetap. Anda yakin percaya bahwa Anda telah ditebus. Dan saudara sudah menjadi anak Tuhan. Pindah dari gelap kepada terang. Statusmu pun sudah berpindah. Dari anak setan, dari anak dunia menjadi anak Allah.
Anak A, anak A. Anak bupati aja bangga. Betul? Anak camat aja bangga. Mau anak kepala desa aja bangga. Juga bangga. Kalau saudara berhadapan saya, sempat saudara ada orang bangga dengan dia. Anak bupati. Saya bilang, kalau saya bangga, saya anak Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat pencipta langit dan bumi. Amin. Dan saudara statusnya adalah anaknya. Gak mungkin anaknya dia tinggalkan. Seorang ayah yang mengasihi anaknya, dia tidak mau anaknya itu terus lumpuh dong. Tidak bisa berjalan. Kalau dia nggak bisa berjalan, pasti ayah itu akan angkat. Ketika dia udah berdiri, apa angkat terus anak itu apa ayah pegang? Ayah pegang nggak? Ayah mulai lepas. Bukan hanya menjadi seorang pejalan yang biasa-biasa saja. Ini yang pertama. Haleluya. Yang kedua, kita menyerang. Nah, tadi kita bertahan sadar bahwa kedudukan kita di hadapan Tuhan itu sudah tuntas. Haleluya. Tapi yang kedua, tadi diam. Yang kedua, jangan diam dong. Kita menyerang, tapi bukan menyerang dengan berbanding terbalik. Berbanding sama, tapi berbanding Dia menghina, saudara jangan hina, tapi memberkati. Alasannya kenapa? Karena saudara lagi bukan saudara lagi. Kita punya kemampuan untuk bisa melakukan itu. Awalnya memang berat. Saudara minta sama Tuhan melalui Roh Kudus. Roh Kudus, berikan aku kemampuan, ubahkan hatiku. Orang membenci, orang menghina, orang mencaci maki, tapi tidak ada sakit hati di hatinya. Karena Roh Kudus yang membalut hatimu. Amin. Jadi kita menyerang. Menyerang balik, tetapi dengan timbang balik. Dengan serangan balik, dengan cara yang berbeda. Dia menyerang dengan kata hina, kita menyerang dengan kasih. Dia melempari kata kotor-kotor, tapi kita berkata puji Tuhan, haleluya. Bukan cuma sekedar kata-kata. Alkitab di sini tadi dijelaskan, jika dia lapar, berikan dia makan. Jika dia haus, berikan dia minum. Berarti kita di sini. Makanya yang paling susah menaklukkan diri ini, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan katakan. Tidak mudah. Tapi saya percaya ketika makanya dasarnya, Anda yakin percaya, Anda sudah ditebus. Dan dalam dirimu bukannya engkau lagi. Anda mampu bisa menerima apapun yang saudara alami. Mungkin itu dari kuasa kegelapan, ataupun mungkin dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin dari diri kita sendiri yang muncul tiba-tiba. Sebab di dalam diri ini saudara punya kapasitas-kapasitas yang masih muatan-muatan daging yang masih bisa mengganggu saudara. Nah, kapasitas muatan daging ini saudara harus setiap hari kita makanya hidup dalam peperangan. Setiap hari kita matikan daging kita. Dan saudara harus menang. Kenapa? Alasan ada diri saudara bukan saudara lagi. Sudah ada Kristus. Amin. Dan ada Roh Kudus yang terus memberikan kekuatan. Alasan yang paling terkuat, terhebat untuk kita bisa menang di atas setiap kehidupan. Haleluya. Jadi yang pertama apa saudara? Yakin percaya bahwa saudara bukan lagi saudara lagi, tapi saudara sudah ditebus oleh darah Kristus. Sudah menjadi anak Tuhan. Berubah status saudara. Menjadi anak Allah, artinya seluruh kekuasaan Tuhan ada di dalam diri saudara. Anda sudah berdamai dengan Tuhan. Ketika terjadi perdamaian dengan Tuhan, bahkan perdamaian dengan diri sendiri pun terjadi perdamaian. Anda jadi berdamai, jadi gak membenci diri. Jangan bilang, aku benci diriku. Aku benci. Kenapa diriku tidak cantik seperti yang lain? Kenapa saya tidak putih seperti yang lain? Kenapa tidak saya tinggi? Harus tetap kita syukuri. Amin. Banyak orang tidak mampu menerima diri. Terlalu mau ingin membandingkan dengan orang lain. Dan ketika ditemukan bahwa dirinya tidak sebaik dengan orang lain, dia mulai persalahkan papa mamanya. Kenapa sih mama saya ini jelek? Bahkan ketika ada saudaranya lebih cantik, kenapa itu si dia lebih cantik? Saya bilang, elek. Itu semua unik dia. Amin. Kuncinya adalah saudara berdamai dengan Tuhan. Ketika saudara dijamah, dilawat, dan terus saudara-saudara benar dipenuhi oleh Roh Kudus karena Anda telah menjadi hidup baru. Anda mampu menerima diri dan mampu juga menerima orang lain. Dengan segala kekurangan, kelemahan, keterbatasan, bahkan hal
Dia jahat kepada kita. Kita juga melakukan yang jahat. Berarti yang benar siapa? Gak ada dong. Amin. Amin. Di sini makanya mulai dipraktekkan. Kalau ada teman-teman yang aneh, saudara nggak usah balas. Tapi berikan kasih. Berikan kasih ini tujuannya untuk bukan hanya supaya dia berubah, dia bertobat. Bukan. Anda melakukan kebenaran. Persoalan dia bertobat, itu Allah yang membuat dia bertobat. Bukan kita memaksakan. Saya melakukan kebaikan, dia bertobat. Kau rasakan, kau malu. Mungkin itu tekanan secara psikologi. Tetapi tujuan kita, saya tidak membalas, tapi justru saya melakukan penyerangan berbanding terbalik dengan tindakan dengan berbagai kelakuannya. Tujuannya adalah saya melakukan kebenaran. Karena aku tidak mampu lagi untuk tidak melakukan kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Persoalan dia akan diubahkan Tuhan. Itu persoalan kedua. Yang kedua, ketika Anda melakukan kebenaran, Anda melakukan kebaikan, menyerang dengan kebaikan. Alkitab berkata, itu bagaikan saudara taruh bara di atas kepala. Jadi kutu. Tapi bukan tujuan Anda supaya orang itu terkutuk. Itu hanyalah bahasa psikologi. Yang ada dalam ketika artinya ini kekuatan untuk saudara, nggak usah balas. Karena bukan hak kita untuk balas. Itu nanti persoalan. Tapi jangan saudara tujuan, saya melakukan kebaikan kepada dia. Dia tahu, dia akan terkutuk. Itu bukan kebaikan. Itu namanya kasih yang pura-pura. Saya akan kasih makan dia. Karena dia nggak mati-mati, saya kasih racun. Nah, ini ngaco. Begitu kan? Memberikan kasih, memberikan cinta dengan harapan supaya terkutuk. Kata firman Tuhan begitu katanya. Ini pengertian pemahaman yang sangat keliru. Kita berikan kasih itu karena itu kebenaran. Dan kedua, kita berikan kasih karena hakiki kita sebagai umat, sebagai pribadi yang telah ditebus, punya kualitas yang baru, kita lakukan saja sesuai yang Tuhan ingin. Itu urusan Tuhan dia. Tapi saya berharap dia bertobat. Kalau dia bertobat, itu Tuhan, bukan saya. Kita hanya melakukan kebaikan. Amin. Haleluya. Haleluya. Roma 8 ayat 28 saya hafal. Siapa yang hafal? Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Oke, walaupun belum lengkap, teman kita dikenal Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Di atas segala apapun pergumulan dan mungkin tindakan tadi saudara juga melakukan penyerangan, tapi penyerangan bukan berbanding sama, tapi berbanding terbalik. Gak usah pikir manfaatnya supaya dia bertobat. Yang kedua, supaya dia kena kutuk, tapi Allah bekerja bersama-sama saudara untuk melakukan kebaikan. Haleluya. Haleluya. Satu lagi, coba Amsal 15 ayat 3. Kalau dibaca, Amsal 15 ayat 3. Satu orang yang merasa sangat membantu saya, Amsal 15 ayat yang ketiga. Amsal 15 ayat yang ketiga. Berdiri. Mata Tuhan di segala tempat. Mulai dari hati ini sampai keluar di semua dunia dan bahkan di alam jagat raya ini tidak ada yang bebas dari pandangan dan apa saudara? Penglihatan tuh Tuhan mampu melihat hatimu. Jadi ketika kita melakukan pembalasan dengan kebenaran bukan untuk supaya dia terkutuk, Tuhan tahu. Maka lakukan karena hati ini. Saya bersama dengan beberapa teman sekarang lagi membangun sebuah organisasi. Siapapun mereka, apakah mungkin orang-orang yang pernah saya tidak tujuan yang jahat, selalu mau ingin supaya mereka diberkati bersama. Dan selalu kita mau kembangkan bukan hanya sekedar positive thinking, tapi the Bible untuk bisa menjadi berkat. Mari saudara kita diberkati Tuhan. Dua hal inilah yang boleh saya utarakan kepada saudara. Satu ayat terakhir, Ulangan 28 ayat 13. Ulangan 28 ayat 13. Coba saudara,
Ulangan 28 ayatnya yang ke-13. Pak Denny udah ketiduran? Jangan lewat dulu ya, masih banyak pekerjaan. Oke, ulangan 28 ayat 13. Jangan cuma silat terus dari tadi. Mana yang lain? Dendi. Oh ini. Ayo. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita melakukan pembalasan orang yang jahat, tapi kita lakukan pembalasan dengan kebaikan. Anda dengar, maka Anda akan menjadi pemimpin, akan menjadi kepala, bukan kepala. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Yang paling terakhir. Tadi kan terakhir. Ini yang paling terakhir. Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Nah, sudah langsung berdiri. Tuhan menetapkan lantaran orang. Oke. Inilah yang Tuhan kehendaki. Hidup saudara tidak usah takut ketika kita melakukan penyerangan kebaikan. Anda tidak akan pernah jadi miskin karena Anda melakukan kebaikan di saat mungkin Anda tak punya. Memang berat saudara. Ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain lalu saudara hidup dalam berkelimpahan, itu biasa saja. Tapi ketika Anda melakukan kebaikan, misalnya Anda mau suka memberi sesuatu kepada orang lain, tapi Anda sangat membutuhkan, itulah pengorbanan. Tapi kalau kita memberikan kebaikan, dan itu adalah sisa dari kekayaan kita, saya kira itu bukan pengorbanan, itu hanyalah sisa remah. Ketika kita mau memberikan yang paling terbaik, sementara yang terbaik itu sangat kita butuhkan, itulah pengorbanan. Saat ini mungkin hidup kita kadang-kala jadi korban. Karena jangankan kita berikan kepada orang lain, kepada diri kita sendiri kayaknya ini aja masih. Tapi Tuhan mau supaya kita terus menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Tetaplah terus jadi berkat. Di saat saudara orang lain mungkin tidak baik, tetap kita tetap baik. Di saat orang lain aneh, tetap kita baik. Kenapa? Karena tadi ada dua alasan. Pertama, satu, saudara menjadi anak tuh ada kasih Allah, status saudara, kehidupan saudara, ada Roh Kudus, dan kehidupan saudara sudah didamaikan dengan Tuhan. Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda berdamai dengan orang lain, dan bahkan kita berdamai dengan lingkungan dan bahkan alam sekitar. Yang kedua saudara, kita harus juga melakukan penyerangan. Tapi berbanding terbalik. Mereka serang dengan kejahatan, kita serang dengan kebaikan. Ketika melakukan kebaikan, kita juga harus serang dengan kebaikan. Jangan terbalik dulu. Semoga saudara kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini boleh memberikan kekuatan kita di masa pandemik, di masa susah, di masa yang saat ini penuh dengan pergumulan hidup. Percayalah saudara, Anda di tempat ini bukan kebetulan. Bahkan Ibu Rani dan Bu Ros dan Rani di tempat ini tidak kebetulan. Mendengarkan firman Tuhan dan mereka respon. Alkitab berkata, maka mereka masa depan mulai menjadi pemimpin. Kenapa? Karena kita mau dengar-dengar kepada apa yang Tuhan mau. Saya percaya saudara semakin dipulihkan Tuhan. Semakin diberkati, dilawan dan dicapah oleh Tuhan. Dan saudara, dalam bengkel ini saudara, tetap saudara menyerah. Jangan coba kalau mobil tiba-tiba pas diperbaiki, tiba-tiba dia jalan sendiri. Bisa nggak? Mobil diam saudara. Mesinnya dimatikan dulu, betul nggak? Terus di sini banyak ngoceh, bagaimana kita bisa memimpin? Saya kalau orang banyak ngoceh nggak bisa saya konseling. Kamu dari mana? Dulu apaan dulu punya? Ini nggak bisa. Kalau mesin bunyi terus nggak bisa diperbaiki. Kadang-kadang dibongkar. Kadang-kadang dilepas mesin untuk diperbaiki. Karena mungkin ada kerusakan, ada onderdil yang kurang, ada onderdil yang jatuh. Jangan-jangan dalam hidup kita sudah ada banyak onderdil yang rusak. Makanya di sini diperbaiki dari dalam, diperbaiki dari roh, diperbaiki dari jantung, diperbaiki dari pusat, dari bakteri diperbaiki, dan ini nanti berakibat bagi psikis dan juga bagi tubuh. Dalam psikis saudara ada pikiran, perasaan, kehendak, itu terus diperbaiki. Berpikir Kristus, berpikir positif, berpikir Alkitabiah. Kemudian saudara perasaan bukan perasaan gundah gulana, tapi perasaan ilahi.
perasaan ini juga hati-hati. Ketika kita mendapat tekanan, ketika kita mendapat hinaan sama orang lain, kadang-kadang perasaan jadi korban yang utama. Tapi mari saudara, selain perasaan, kita jalan logika, objektif Alkitabiah. Alkitabiah itu juga logika. Jangan berkata bahwa Alkitabiah selalu perasaan. Jadi antara logika, objektivitas, dan juga perasaan itu dipadukan. Sehingga ketika kita menangkap kebenaran firman Tuhan, boleh menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa. Semoga saudara, firman yang saya sampaikan kepada saudara, bersama dengan teman-teman yang ada di rumah, di mana saja, jemaat Tuhan, semoga bermanfaat, berguna, dan berfaedah bagi saudara. Mari saudara, kita semua siapkan hati kita untuk kita menerima perjamuan. Kita nanti, saudara, kita angkat satu pujiannya. Yoni tolong. Request lagu Grace. Di Grace yang menyanyi. Salib. Salibnya salib.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Di tangan kanan kami mengangkat roti sebagai lambang tubuhmu yang tercabik-cabik dan hancur oleh karena dosa kami. Tuhan, ampuni salah dosa kami, kuduskan kami, layakkanlah kami jika kami boleh makan dengan penuh syukur dan kami boleh Bapa di sorga, hidup kami terus indah di dalam Tuhan. Inilah kami Bapa di sorga, kami akan menikmati makan roti ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Tuhan Yesus Kristus. Makan. Sekarang angkatlah anggur setinggi-tingginya dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan, kembali kami di tangan kanan kami ada segelas kecil anggur sebagai lambang darah-Mu yang boleh tercurah untuk menebus Bapa di sorga hidup kami dan menghapus dosa kami. Kami akui kami tidak sempurna, ada banyak kesalahan. Kami bersyukur Tuhan sudah ampuni dosa kami. Untuk itu Tuhan, kami masuk dalam perjamuan kudus ini, kami akan minum anggur ini. Dan jika kami boleh meminum, kami masuk dalam Bapa di sorga persekutuan indah dengan Tuhan. Hidup kami penuh sukacita, bebas dari penyakit. Dan hidup kami adalah hidup berkelimpahan dalam kasih Tuhan. Kami menikmati minum Bapa di sorga anggur ini dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Haleluya, mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Dan kita akan berdoa. Semua tundukkan kepala, semuanya tundukkan kepala dan kita mau berdoa. Di hadapan Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu, di mana kami boleh mendengarkan firman Allah yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan pada akhirnya Tuhan, kami boleh menikmati persekutuan indah dalam perjamuan kudus. Kiranya apapun yang kami telah lakukan, makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh-Mu dan darah-Mu yang boleh tercabik dan tercurah untuk kami. Kami semakin teguh iman percaya kami. Dan Bapa di sorga, Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kemenangan di dalam kebenaran Allah. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya serahkan dan kembalikan kepada Ibu Grace. Silakan duduk. Silakan duduk ya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah boleh memberkati kita dengan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati dalam segala aktivitas, baik di pelayanan di tempat ini, di gereja maupun di mana aja. Kiranya Tuhan akan memberkati. Ya, baiklah, untuk pengumuman ya sebentar. Hadiah nanti Kak Kris kasih ya. Bentar makan dulu ya. Makan dulu. Nah, nanti baiklah.